Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di asistensi praktikum teknologi sediaan cair dan semi solid untuk pelaksanaan pada semester genap tahun 2020-2021. Sebelum kita masuk ke materi asistensi, perlu rasanya diinformasikan kepada adik-adik praktikan tentang tata tertib pelaksanaan praktikum untuk semester ini. Setiap angkatan akan dibagi menjadi 5 shift yang dibagi pelaksanaannya menjadi hari Senin sampai hari Jumat, dan setiap shift nantinya akan dibagi menjadi 6 kelompok kecil, dan kelompok ini akan digunakan selama praktikum teknologi sediaan liquid semi solid. Praktikum akan dimulai pada pukul 1 siang dan selesai pada 15.50 untuk praktikum yang dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk yang pelaksanaannya hari Jumat akan dimulai pada pukul 13.30 dan selesai di 16.20. Praktikum mengikuti pretest pada 30 menit pertama nanti secara online, dan pada saat pelaksanaan pretest sudah masuk ke link Zoom yang nantinya akan di-share di grup masing-masing shift. Jadi nanti pelaksanaan pretestnya akan diawasi oleh asisten dan dosen pengampu. Selain itu, dalam jeda 30 menit itu, praktikan dan asisten diwajibkan untuk mengisi presensi yang ada di iLearn. Untuk pelaksanaan praktikumnya, jadi karena kita praktikumnya membuat sediaan, pada praktikum Tekfar ini kalian diminta untuk membuat jurnal preformulasi untuk sediaan yang akan kalian buat. Nanti H-7 sebelum pelaksanaan praktikum yang jadwal pembuatan sediaan tersebut, kalian sudah harus mengumpulkan jurnal preformulasinya di iLearn. Jadi nanti akan disiapkan slot di iLearn untuk submit jurnal preformulasinya. Untuk sediaan pertama tidak dikumpulkan H-7 sebelum praktikum, karena pada H-7 itu kita memang untuk modul minggu pertama itu adalah tentang penulisan jurnal preformulasi dan penyusunan jurnal preformulasi. Jadi nanti dikumpulkannya hasil diskusi pada jam praktikum tersebut yang nantinya akan kalian kumpulkan untuk jurnal preformulasi untuk buat sediaan di minggu depan. Nah, pada jadwal praktikum, praktikan nanti akan menyaksikan proses pembuatan sediaannya dalam bentuk video yang sudah disiapkan oleh dosen dan asisten, dan kemudian akan diberi data simulasi untuk diolah nanti pada saat jam praktikum tersebut, dan disusun hasil perhitungan dan analisis tersebut dalam bentuk laporan sementara. Laporan sementara ini bersifat personal, jadi setiap orang harus buat laporan sementara dan disubmit di iLearn sebelum jadwal praktikum berakhir. Jadi hari itu dikasih data, hari itu kalian hitung dan langsung dikumpulkan sebelum praktikumnya selesai. Dan laporan kelompok dikumpul minggu depannya, seminggu setelah praktikum. Apa isinya laporan kelompok nanti akan dijelaskan di belakang. Dan perlu diperhatikan kehadiran praktikum harus 100%, nilai tidak akan dikeluarkan jika ada bolong di salah satu modul nantinya. Jadi pastikan kalian mengikuti praktikum dengan lengkap. Ini adalah kira-kira gambaran untuk jadwal praktikum nantinya. Kita ada 10 minggu praktikum. Minggu pertama dimulai dengan kegiatan asistensi yang sedang kita lakukan. Untuk minggu depan kita akan masuk ke modul pertama, yaitu preformulasi, di mana kita akan melakukan studi literatur nantinya yang akan kalian gunakan si jurnal preformulasinya pada minggu ketiga, yaitu untuk pembuatan larutan baik dengan metode solubilisasi miselar maupun dengan kosolvensi. Jadi minggu depan kita akan menyusun jurnal preformulasi untuk sediaan larutan. Nah, minggu depannya pada saat kalian melaksanakan praktikum dengan modul larutan di mana kalian akan diberi data, kalian harus sudah menyiapkan jurnal preformulasi untuk yang minggu keempat yang suspensi. Jadi harus disubmit paling lambat sebelum praktikum kalian selesai yang di minggu ketiga. Jadi sudah disubmit jurnal preformnya. Begitu seterusnya sampai di sediaan terakhir di minggu ke-8, yaitu gel. Jadi untuk jurnal preformulasi gel ini harus kalian kumpulkan pada minggu ke-7. Nah, untuk minggu ke-9 kalian tadi sudah dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi nanti akan ada
masing-masing kelompok ditugaskan untuk mempresentasikan hasil dari analisis data yang diberikan di jam praktikum, dipresentasikan di kelas di shift masing-masing. Jadi nanti kita ada presentasi kelompok, 6 kelompok akan di rolling untuk setiap bentuk sediaan yang sudah dibuat selama praktikum. Dan minggu terakhir akan ditutup dengan UAP. Di sini kita akan menyiapkan video praktikum, jadi asisten dan dosen pengampu nanti akan memutarkan video. Jadi di awal praktikum kita putarkan dulu video, kalian pelajari cara pembuatan sediaannya, lalu kemudian baru kalian olah data yang diperoleh nantinya. Sekarang kita masuk ke modul-modul praktikum yang akan dilaksanakan selama 8 pertemuan ke depan. Yang pertama itu adalah modul preformulasi. Preformulasi ini sendiri merupakan studi literatur terkait zat aktif dan eksipien untuk merencanakan formula yang paling tepat untuk dibuat nantinya, untuk diproduksi nantinya. Jadi untuk yang preformulasi ini kalian harus sesuaikan bentuk sediaannya sesuai dengan minggu praktikumnya. Jadi kalau misalnya minggu ini kalian disuruh bikin larutan dan diberi zat aktif parastamol, silakan pelajari sifat fisikokimia dari si parastamol. Terus kalian harus memformulasikan si parastamol ini dalam bentuk larutan misalnya kan. Jadi kalian harus cari cara bagaimana si parastamol ini bisa dibentuk menjadi larutan. Kalian pelajari dulu sifat fisikokimianya, apakah dia larut atau tidak di dalam pembawanya nanti. Kalau tidak larut, apa yang harus kalian lakukan gitu. Nah, di sini kalian hanya perlu membuka buku. Jadi silakan banyak-banyak cari file yang bisa dijadikan sebagai literatur seperti kompendial, farmakope, USP, terus ada HP, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Jadi banyak yang dipelajari itu dari literatur, bisa juga dari jurnal. Nah, untuk bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam formula nantinya, silahkan kalian berkreativitas dengan bahan tambahan yang kalian gunakan, karena praktikumnya tidak dilakukan di lab, jadi kita tidak dibatasi dengan bahan yang ada di lab saja. Silahkan kalian gunakan apakah kalian mau pakai antioksidan yang mana gitu, karena kalau misalnya di lab cuma ada nipagin nipasol, kalian masih bisa gunakan yang lain kalau untuk yang studi preformulasi sekarang. Nah, untuk format jurnal preformulasi sendiri nanti ada di buku panduan. Jadi yang pertama itu ada headingnya namanya latar belakang. Nah, di sini kalian harus cantumkan efek farmakologis dari si zat aktif yang ditugaskan ke kalian itu apa. Terus cari tahu dosis penggunaannya, baik itu dosis lazim maupun dosis maksimum hariannya atau per pemakaiannya berapa, sehingga kalian nanti bisa gunakan ini sebagai pertimbangan kekuatan dari sediaan yang akan kalian buat. Terus juga cara pakainya gimana. Kalau kalian bikin larutan, kalian bisa umumnya adalah untuk cara pakai oral. Jadi nanti pastikan kalian mengambil dosis penggunaannya untuk cara pakai yang oral. Terus yang kedua itu ada permasalahan farmasetika. Nah, di sini kalian sudah mulai untuk mencari literatur, mencari data-data terkait data sifat fisikokimia dari zat aktif dulu. Nah, nanti ada macam-macam kan sifat fisikokimia zat aktif. Kalau kalian buka farmakope aja, di situ minimal udah ada kelarutannya nanti, udah ada pemeriannya nantinya, atau beberapa ada suhu leburnya. Jadi silakan nanti ada tabelnya, kalian tinggal isikan ke tabel. Kalau untuk di jurnal preformnya diisi selengkap mungkin apa saja sifat fisikokimia yang bisa kalian temukan dari literatur yang valid. Ingat, gunakan literatur yang valid, jangan dari blog orang gitu, karena itu sumbernya belum jelas. Kalian pastikan melihat dari sumber yang jelas. Nah, nanti dari sifat fisikokimia ini kalian simpulkan apa saja permasalahan yang terkait dari sifat fisikokimia obat tersebut dan bentuk sediaan yang cocok berdasarkan sifat fisikokimia itu seperti apa. Nah, untuk bentuk sediaan ini kalian harus menyesuaikan dengan yang ditugaskan pada minggu itu. Nah, setelah nanti kalian sudah melis beberapa masalah terkait sifat fisikokimia jika diformulasikan menjadi bentuk sediaan tertentu, nah kalian cari tahu apa penyelesaian untuk masalah farmasetikanya. Nah, misalnya permasalahan pertama adalah terkait dengan kelarutan zat aktif yang rendah di dalam air. Di sini kan kalian mau bikin larutan, tapi kelarutan dalam
airnya rendah obatnya. Kan ada beberapa teknik untuk meningkatkan kelarutan. Nah, kalian bisa tuliskan teknik untuk meningkatkan kelarutannya. Entah kalian mau perkecil ukuran partikelnya, entah kalian mau tambahin pelarut campur, entah kalian mau tambahin surfaktan untuk solubilisasi miselar. Jadi itu disesuaikan dengan kalau disesuaikan dengan topik yang ditugaskan dan disesuaikan juga dengan hasil analisis kalian nantinya. Atau juga bisa jadi ada muncul permasalahan baru nanti setelah dibuat dalam bentuk sediaan cair gitu. Misalnya ada obat yang kalau misalnya kita buat dia terlarut, itu rasa pahitnya justru lebih keluar. Nah, berarti kalian harus ada solusi untuk menutupi si rasa pahit yang keluar ini. Misalnya ditambahin pemanis, perasa dan sebagainya. Jadi harus memainkan daya imajinasi untuk menyusun jurnal preformulasi ini dari data-data yang sudah kalian peroleh. Nah, untuk selanjutnya itu ada usulan formula. Untuk usulan formula ini, yang pertama yang harus kalian list adalah apa aja komposisi sediaan yang akan kalian gunakan gitu. Jadi untuk bikin sediaan larutan ini mungkin ada zat aktifnya, terus ada eksipien lainnya, misalnya pasti ada pembawa. Terus kalau misalnya dia gampang teroksidasi, kalian tambahin antioksidan. Kalau dia gampang biar dia tahan lama si obatnya, kalian tambahin pengawet dan segala macam lah, nanti eksipien yang bisa kalian tambahkan. Nah, nanti ini cukup klasifikasi secara garis besar dulu. Jadi misalnya antioksidan kalian pakai apa, rentang penggunaannya untuk di literatur itu biasanya dari berapa sampai berapa persen. Terus misalnya kalian tambahin pengawet dari rentang berapa persen sampai berapa persen. Kalian tambahin anti caps locking di berapa persen sampai berapa persen. Jadi itu dari data literatur dulu. Jadi kalian bikin dalam bentuk rentang dulu. Nah, di bawah nanti ada tabel kesimpulan formula, hasil dari formula yang kalian bikin di atas yang formula umumnya. Nanti itu baru sudah kalian tentukan berapa persennya. Jadi X persennya udah pasti berapa persen yang mau kalian siapkan untuk dibikin menjadi formula. Nah, nanti ini yang akan kalian gunakan untuk menghitung bahan-bahan yang kalian perlukan untuk produksi sediaan. Nah, untuk yang selanjutnya kalian perlu juga untuk mendesain kemasan dari zat aktif dari sediaan obat kalian gitu. Jadi, untuk desain kemasan ini silahkan gunakan kemasan yang menurut kalian paling logis. Jangan sampai nanti ada sirup, antibiotik. Antibiotik kan pemakaiannya yang paling cepat aja itu bisa 3-5 hari. Kalian bikin obatnya konsentrasinya agak encer biar dia nggak terlalu pahit, mungkin maksudnya. Terus kalian bikin volumenya kecil sehingga pada saat sekali atau 2 kali pakai dia udah habis. Itu sangat tidak efisien sebenarnya gitu. Jadi nanti desain kemasannya itu pastikan kalian sudah menyesuaikan ukuran kemasannya dengan ukuran pakai lama terapinya. Jadi itu jadi salah satu pertimbangan. Acuan desain kemasannya apa? Cari silakan googling nanti buku coklat BPOM. Di situ ada aturan untuk registrasi obat dan udah ada informasi apa yang perlu dicantumkan baik di kemasan primer, di leaflet maupun di dus si obatnya. Silakan nanti kalian cari buku coklat BPOM terkait informasi-informasi tentang obat yang perlu dicantumkan dalam bentuk kemasan sediaannya. Nah, setelah itu kita mulai merencanakan pelaksanaan proses produksi. Dimulai dari penimbangan. Nah, penimbangan ini kita susun dari kesimpulan formula yang sebelumnya sudah dibuat. Nanti di scale up dikalikan dengan ukuran batch yang ditugaskan. Kalau yang tadi kan masih persen biasanya kalau untuk formulanya, yang kesimpulan formula. Nah, kalau untuk yang penimbangan ini silakan di scale up ke ukuran batch. Misalnya kalian akan bikin sebanyak 1000 botol. Jadi nanti ya udah yang tadi formulanya dalam bentuk persen 1000 botol. Kalau kalian bikin botolnya 1 botol isi 100 ml, tinggal dikali aja nantinya gitu. Jadi berarti kalian bikin 100 liter dari si sediaan ini. Silakan persennya dikonversi menjadi gram atau menjadi mililiter atau jadi liter nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan proses produksi dan in process control. Jadi untuk proses produksi ini diusahakan dibuat selengkap mungkin. Kenapa? Karena kalau ada step yang miss nantinya,
itu bisa jadi sumber kesalahan yang akan menurunkan kualitas dari produk yang nanti akan diproduksi. Kalau beneran di industri kalian lupa menuliskan salah satu step, itu kacau, nanti pasti hasil akhirnya akan aur-auran, kualitasnya nggak terjamin nantinya. Jadi bikin selengkap mungkin. Misalnya kalian mau bikin suspensi itu ada suspending agentnya yang perlu dikembangkan dalam air. Kalian tidak menuliskan dikembangkannya dalam air yang suhu berapa, sebanyak berapa. Itu nanti akan leading ke error pada saat pembuatan sediaannya. Jadi pastikan dibuat selengkap mungkin dan sedetail mungkin. Nah, nanti misalnya tahapan pertama, pasti ada penyiapan alat dan bahan. Penyiapan alat bahan nanti ada in process controlnya nggak, minimal ada checklist untuk alat bahannya. Habis itu nanti kalau misalnya udah dalam proses produksi, udah dicampur, misalnya kita ngelarutin, tadinya kan ceritanya bikin larutan, kita ngelarutin untuk memastikan dia udah terlarut gimana. Minimal lihat dia udah homogen belum, si zat aktif ini terlarut di semua tempat di dalam tank pelarutannya ini gitu. Nanti perlu berarti uji keseragaman kadar di beberapa titik di beberapa titik tank yang berisi larutan tersebut gitu. Jadi itu perlu dituliskan uji keseragaman kandungan. Terus nanti pas udah filling, berarti nanti juga ada dicek lagi sealingnya rapat atau enggak, atau bocor nanti si botolnya. Jadi itu dibuatkan di setiap tahapannya. Kemudian selain in process control itu berarti dilakukan selama proses produksi. Setelah produknya jadi, udah masuk dalam kemasan primer, itu juga perlu dilakukan evaluasi sediaan. Jadi ini nanti diklasifikasikan menjadi evaluasi fisika, evaluasi kimia, dan evaluasi biologi. Jadi silakan nanti yang mana yang masuk evaluasi fisik, yang mana yang masuk evaluasi kimianya, mana yang biologi, dan lakukan sesuai dengan bentuk sediaan yang kalian buat. Jadi tidak semua evaluasi fisika harus dilakukan di semua bentuk sediaan, tidak semua evaluasi kimia harus dilakukan di semua. Jadi tergantung dari bentuk sediaan kalian. Terus untuk penetapan evaluasi ini didasarkan oleh literatur, mostly bisa dilihat di FI, kalaupun tidak nanti bisa kalian cek lagi di buku-buku lain. Dan dituliskan prinsip pengujiannya. Misalnya untuk evaluasi kimia ada uji penetapan kadar. Prinsip pengujiannya seperti apa? Menetapkan kadar di setiap kemasan misalnya. Terus nanti diuji dengan menggunakan metode apa? Biasanya ada di farmakope, silahkan nanti dituliskan seperti itu. Jangan lupa untuk setiap pengujian kalian perlu menuliskan literatur sumber pengujian yang kalian gunakan. Nanti juga ada data kolom terkait sampel untuk masing-masing evaluasi. Jadi baca FI-nya, di FI itu sudah ada misalnya untuk uji keseragaman sediaan dalam bentuk sirup, nanti perlu ditimbang bobotnya atau perlu beneran ditimbang dilakukan penetapan kadar masing-masing sediaannya. Berapa sampel sih yang perlu kalian uji? 10 botol kah? 20 botol kah? 1 botol apa cukup gitu. Jadi dituliskan menurut literatur itu dia perlu berapa sampel. Dan jangan lupa daftar pustakanya dituliskan. Nah, untuk format laporan yang per kelompok, yang laporan akhir, nanti kalian lampirkan jurnal preformulasi kalian ditambah dengan hasil analisis data pada jam praktikum. Nah, yang dimerahkan ini, yang hasil analisis data ini, itu yang kalian kumpulkan sebagai laporan sementara nantinya. Habis itu ditambahkan dengan pembahasan dari hasil analisis data yang diperoleh tadi dan kesimpulannya apa. Apakah sediaan yang dengan data seperti itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi nanti silakan dibahas bersama kelompoknya. Ingat, kalau untuk analisis data yang laporan sementara itu dikumpulkan personal, tapi kalau untuk laporan akhir itu dikumpulkan per kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang kedua, yaitu pembuatan larutan baik dengan metode solubilisasi miselar maupun dengan kosolvensi. Nah, larutan itu sendiri adalah campuran 2 atau lebih komponen yang membentuk fase tunggal homogen dalam skala molekuler. Kalau
udah statementnya skala molekuler, itu artinya tidak ada partikel yang terlihat secara kasat mata. Jadi semuanya terlarut, perfectly terlarut semuanya gitu. Nah, apa aja eksipien atau bahan tambahan yang biasanya digunakan untuk sediaan larutan? Yang pertama ada pelarut, biasanya pasti air, karena kalau larutan biasanya digunakan untuk sediaan per oral. Jadi biasanya pembawanya air. Terus yang kedua bisa jadi kita perlu dapar. Nah, penambahan bahan-bahan tambahan ini harus didasari dari data preformulasi yang kalian pelajari di sifat fisikokimia zat aktifnya. Apakah zat aktifnya stabilnya hanya dalam rentang pH yang sempit? Kalau iya, berarti kalian perlu tambahkan dapar untuk menahan pH si larutannya ada di rentang sempit itu terus, biar si obatnya nggak keburu rusak nanti pas sampai di pasien. Terus yang ketiga, mungkin kalian perlu menambahkan pengawet, karena biasanya kalau sediaan per oral ada pemanisnya dan ada air, ada gula dan ada air, itu biasanya sudah menjadi wadah atau lahan untuk tumbuhnya mikroba gitu. Jadi silakan nanti tambahkan pengawet sesuai dengan judgement kalian, ini kemungkinan ditumbuhin mikroba atau enggak. Silakan tambahkan pengawet kalau memang dibutuhkan. Yang keempat, antioksidan. Jika zat aktif atau bahan aktif kalian gampang teroksidasi, kalau misalnya udah nggak bisa diakalin, kalau misalnya dia teroksidasi oleh cahaya, mungkin masih bisa diakalin dengan kemasan. Tapi kalau udah gampang teroksidasi entah itu oleh udara atau apa gitu, itu bisa kalian tambahkan antioksidan ke dalam formulanya. Dan kalau misalnya memang obatnya akan dikonsumsi secara per oral, silakan ditambahkan flavoring agent, masuk pemanis di situ, perasa, entah itu pewangi nantinya yang aroma-aromanya gitu. Terus, nah untuk pembuatan larutan ini, karena tadi dibilang si zat aktifnya sudah dalam bentuk skala molekuler, biasanya masalahnya nggak jauh-jauh dari kelarutan. Kalau misalnya ada masalah dalam zat aktifnya, jadi silakan nanti diakalin gimana caranya biar si zat aktif ini bisa larut nanti dalam larutannya. Terus juga ada kemungkinan tidak stabil dalam pelarut. Ini juga bisa jadi masalah nantinya. Ada beberapa cara biasanya yang bisa dilakukan kalau misalnya dia tidak stabil dalam pelarut. Paling mentok dia dibikin kering. Jadi nanti dilarutkannya saat sebelum digunakan saja. Jadi dia tidak kontak dengan air terlalu lama karena langsung dikonsumsi. Terus juga mungkin ada interaksi antara obat dan eksipien. Ini harusnya sudah dipelajari pada saat kalian menyusun dokumen preformulasi dari sediaan ini. Terus ada stabilitas eksipiennya juga mungkin bisa terganggu gitu. Dan kalian jangan mengganti zat aktif karena eksipiennya nggak stabil. Yang harus kalian ganti itu adalah eksipiennya, sehingga dia cocok dengan si bahan aktif farmasinya ini. Nah, kalau untuk solubilisasi miselar, biasanya pembantu kelarutannya adalah surfaktan. Biasanya dicari konsentrasi surfaktannya yang paling bisa melarutkan si zat aktif ini. Biasanya ya ditandai dengan bening jadinya larutannya gitu. Jadi dibikin beberapa konsentrasi surfaktan yang mana yang udah bening nantinya itu yang dicari. Jadi ada namanya critical micelle concentration. Jadi ada konsentrasi di mana udah menjadi misel si surfaktannya di dalam larutan. Terus untuk teknis kosolvensi kita menggunakan pelarut campur biasanya terkait dengan nilai konstanta dielektrik. Kalian harusnya sudah mempelajari konstanta dielektrik di Ibu lupa Farvis apa Farvis padatan. Konstanta dielektrik ini kalau misalnya angkanya makin gede biasanya itu menandakan dia makin polar, kalau dia makin kecil berarti makin non polar. Jadi kalau zat aktif kalian agak sedikit di bawah air konstanta dielektriknya, biasanya dia masih bisa terlalu dalam air. Tapi kalau udah jauh dengan konstanta dielektrik air, perlu ditambahkan pelarut yang konstanta dielektriknya di bawah air juga, sehingga kita bisa ketemu nanti si konstanta dielektriknya di konstanta dielektrik zat aktifnya, sehingga dia bisa terlarut nantinya. Karena prinsipnya menggunakan prinsip like dissolves like, cari konstanta dielektrik yang bisa melarutkan zat aktif tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sediaan yang kedua, yaitu suspensi. Suspensi ini sendiri adalah sistem heterogen, jadi beda dengan larutan tadi, dia udah homogen kalau yang si larutan. Tapi kalau suspensi ini heterogen, di mana fase dalam fase luarnya itu kelihatan beda gitu. Jadi masih kelihatan ada fase dalam yang terdispersinya itu yaitu berupa padatan, dan ada fase luarnya berupa cairan sebagai media pendispersinya. Nah, di sini BAF-nya masih dalam bentuk partikel, biasanya bahan aktif farmasinya yang sukar larut dalam air.
Dan eksipien yang digunakan nggak jauh-jauh dari yang si larutan tadi, kecuali terkait pembasah dan pensuspensi. Untuk pembasah ini perlu kalian perhatikan nantinya, beberapa zat aktif itu ada yang sifatnya hidrofob. Untuk hidrofob ini pasti dia menghindari untuk kontak dengan air. Saat kita akan membuat sediaan cair dan kita menggunakan bahan aktif yang hidrofob, kita taruh di air, dia akan ngambang di atas. Karena dia menghindari kontak dengan si airnya. Jadi dia sekecil mungkin nanti ada permukaan kontaknya dengan air. Sementara ada beberapa zat aktif lain cuman sekedar kelarutannya aja yang rendah, tapi dia tidak hidrofob. Jadi dia ketika dimasukkan dalam air ya masuk aja dalam air gitu, cuman dia nggak bisa larut aja nantinya masalahnya. Nah tolong nanti dibedakan mana zat aktif yang hidrofob mana yang tidak, sehingga kalian bisa mempertimbangkan untuk penggunaan pembasah atau enggak. Nah terus yang kedua ada yang namanya pensuspensi atau suspending agent. Nah, suspending agent ini biasanya kerjaannya adalah meningkatkan viskositas si media pendispersinya. Sehingga partikel-partikel yang tadi nggak larut kan biasanya ketarik sama gaya gravitasi. Akan dihalangi biar nggak cepet-cepet banget dia ngendap ke bawah nantinya. Nah, terus pasti ada pembawa juga. Perlu dapat jika dibutuhkan kalau memang pH-nya perlu dijaga. Terus perlu pengawet jika memang penggunaannya multiple dose segala macam. Terus perlu flavoring jika memang ada rasa yang harus ditutupi nantinya atau bisa dapat diterima oleh pasien nanti dalam penggunaannya. Nah, ini ada sifat suspensi yang diharapkan yang kalian bentuk setelah formulasi nantinya. Pertama, jangan sampai partikelnya cepat mengendap. Jadi, kalaupun dia mengendap, dia harus dengan pengojokan ringan, dia udah bisa terdispersi kembali. Karena kalau misalnya dia udah mengendap dan memadat di bawah, itu akan mengakibatkan dosisnya ada di bawah nih pada saat dituang sama pasien nantinya. Yang ke bawah itu bukan obatnya tapi cuma medianya aja, percuma kan kalau misalnya nanti minum obat nggak ada obatnya gitu. Terus mudah dituang, jadi kalau tadi kita menahan dia biar nggak gampang mengendap dengan pengental, jangan terlalu kental. Kalau misalnya kemasannya memang dalam bentuk botol sampai nggak bisa dituang nanti ya, emang nggak bisa mengendap sih tapi nggak bisa dituang juga, nanti percuma nggak bisa dipakai obatnya. Terus juga dibikin ukuran partikelnya seragam. Jadi untuk memenuhi keempat ini ada evaluasi-evaluasi yang perlu dilakukan nantinya. Untuk evaluasi ukuran partikel nantinya bisa dilakukan dengan cara mikromeritik. Kalian sudah belajar mikromeritik di praktikum Farvis, silahkan nanti pelajari lagi. Nah, terus untuk sifat suspensi itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang namanya suspensi terflokulasi dan ada suspensi deflokulasi. Flokulasi ini biasanya relatif ukuran partikelnya lebih besar sehingga dia lebih gampang untuk mengendap, tapi ada rongga-rongga di antar partikelnya. Sementara untuk deflokulasi dia akan lebih cenderung kecil-kecil partikelnya. Jadi walaupun dia mengendapnya lama-lama, tapi sekalinya mengendap karena dia kecil-kecil, dia akan membentuk lapisan yang padat di bawah. Dia gampang caking biasanya kalau deflokulasi. Nah, silahkan kalian pertimbangkan kalian mau bikin si suspensinya seperti apa. Nah, nanti kaitkan dengan hukum Stokes. Silakan dicari hukum Stokes seperti apa. Ada dua parameter di sana yang akan mempengaruhi laju pengendapan suspensi berdasarkan hukum Stokes, yaitu ukuran partikel dan viskositas medianya. Jadi silakan nanti kalian pelajari apa kaitan antara laju pengendapan partikel dengan ukuran partikelnya dan laju pengendapan partikel dengan viskositas sisediaannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat suspensi kering. Kalau suspensi kering ini teorinya hampir sama dengan suspensi, hanya saja kita mendistribusikannya masih dalam bentuk serbuk. Jadi dia belum ada media airnya. Sehingga kalau misalnya kalian bikin suspensi kering, pastikan untuk pertama menyatakan bahwa itu adalah suspensi kering. Jadi pasti dicantumkan di kemasannya. Terus suspensi kering ini karena harus ditambahkan larutan pembawa saat baik sebelum diberikan ke pasien atau pasiennya yang kita edukasi untuk mensuspensikan sendiri, pastikan informasi cara mensuspensikannya rekonstitusinya itu ada tercantum di kemasannya. Nah, formulanya secara umum sama dengan suspensi pada umumnya, namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan suspending agent yang digunakan pada formula suspensi kering. Kenapa? Karena mayoritas suspending agent fungsinya adalah untuk mengentalkan, dan untuk mengentalkan ini biasanya suspending agentnya perlu dikembangkan dalam air
dan mayoritas suspending agent ini perlu dikembangkannya dalam air panas gitu. Kalau misalnya obat dikembangkan dalam air panas, kebayang kalau misalnya botol terus kalian suruh isi pakai air panas, oke, suspending agentnya mungkin mengembang, tapi ada kemungkinan si obatnya juga rusak kan gitu. Jadi nanti cari suspending agent yang memang mudah mengembang dalam air minum biasa, jadi suhu yang air biasa aja. Jadi itu adalah kata kunci untuk pembuatan suspensi kering. Untuk metode pembuatannya nanti kita akan bikin granul, nanti akan dipelajari pada bab ini di suspensi kering. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi, bahan-bahan lain yang kalian gunakan juga pastikan mudah larut dalam air. Karena jangan sampai nanti kalian nambahin bahan antioksidan tapi yang sukar larut dalam air, yang ada nanti keminum si antioksidannya masih dalam bentuk partikel. Belum lagi nanti kalau misalnya nggak terdistribusi merata, si antioksidan cuma ngendap doang di bawah, tidak ada efek menghalangi oksidasinya. Jadi itu yang perlu diperhatikan nanti untuk menyusun dokumen preformulasi sediaan suspensi kering. Nah, sekarang masuk ke emulsi. Nah, beda dengan suspensi tadi, kalau suspensi dia dua fase heterogen, tapi fase dalamnya adalah berupa solida. Kalau yang emulsi adalah dua cairan, jadi salah satu cairannya adalah fase dalam dan cairan yang lain yang lebih banyak volumenya itu menjadi fase luarnya, yang biasanya dikenal dengan emulsi OW, yaitu fase dalamnya minyak dan fase luarnya air, atau WO, air yang fase dalamnya yang globul-globul kecilnya air dan fase luarnya adalah minyak. Nah, untuk eksipiennya biasanya ada pembawa, jadi ini tergantung dari zat aktif kalian. Zat aktifnya larut di fase dalam, berarti zat pembawanya adalah selainnya. Misalnya dia larut dalam air, airnya ditaruh di fase dalam, di luarnya minyak. Tapi biasanya kalau untuk konsumsi per oral akan lebih disukai untuk fase luarnya adalah air. Nah, untuk eksipiennya selain pembawa yang tadi yang fase luarnya, kita juga butuh emulgator. Nah, biasanya emulgator ini ada beberapa kelas, yaitu surfaktan, bisa koloid hidrofil, atau zat terbagi halus. Silakan nanti kalian pelajari di modul sudah dicantumkan tabel perbedaan dari masing-masing kelas emulgator ini, yang mana yang mau kalian pilih nanti untuk pembuatan sediaan kalian. Jadi pelajari mekanisme stabilisasi emulsi masing-masing kelompok emulgator tersebut, baru kalian putuskan kalian mau pakai yang mana. Terus bisa jadi pakai tambahan eksipien lain juga, sama kayak sediaan-sediaan cair sebelumnya. Ada pengawet, antioksidan, DAPA, flavoring agent. Terus selain pemilihan eksipien juga perlu diperhatikan metode pembuatan emulsi dan pemilihan tipe emulsi. Ini yang tadi dibilang, mana kira-kira yang lebih disukai oleh pasien, yang pembawanya air atau pembawanya minyak. Pasti tidak akan nyaman kalau misalnya kalian nelen sesuatu yang minyaknya yang kerasa gitu. Akan lebih cenderung ke OW nantinya untuk yang pemilihan tipe emulsi. Pembuatannya juga, kalau untuk tipe OW gimana cara buatnya, kalau untuk tipe WO gimana cara membuatnya, apakah pakai korpus emulsi dan sejenisnya. Silakan nanti disusun di cara pembuatan sediaannya. Nah, sekarang kita masuk ke sediaan selanjutnya, sudah masuk ke yang semi solid, yaitu krim di sini. Nah, krim ini sebenarnya mirip sama emulsi, tapi konsistensinya lebih tinggi daripada si emulsi. Nah, krim ini biasanya bentuknya sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan terlarut dan terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Karena dia dalam bentuk mirip dengan emulsi, berarti kita punya basis krim yang memiliki 3 komponen di dalamnya. Ada fase minyaknya, ada fase airnya, dan ada emulgator di situ karena dia tadi emulsi. Jadi ini juga sama, pertimbangan pemilihan fase minyak, fase airnya akan ditentukan oleh zat aktif kalian, akan ditentukan juga oleh pemakaiannya nantinya. Kalau misalnya di kulit mungkin nggak terlalu bermasalah kalau fase minyaknya yang agak di luar, karena nanti ada efek melembabkan nantinya. Terus ada antioksidan, pengawet, pewangi yang jika memang dibutuhkan untuk kenyamanan pasien dalam menggunakan sediaan ini. Terakhir, untuk sediaan gel merupakan sediaan semi-solid yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik yang besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Jadi biasanya gelling agent ini menyerap air terus mengembang, atau menyerap pelarut lain nanti untuk mengembang. Jadi hampir sama dengan suspensi, cuman dia menyerap air gitu, bedanya kira-kira. Nah, di sini beberapa eksipien yang digunakan untuk pembuatan gel selain zat aktifnya adalah gelling agentnya. Kita perlu pilih gelling agentnya yang mana,
karena nanti beda gelling agent, dia pertama konsistensinya bisa beda gitu, nanti ketercampuran atau inkompatibilitasnya juga nanti akan mempengaruhi. Terus ada pengawet kalau memang dibutuhkan, dapar kalau memang dibutuhkan, pelembab kalau misalnya kita oleskan ke ke kulit, nantinya perlu ditambahkan pelembab. Antioksidan jika diperlukan, pengompleks jika memang si zat aktifnya gampang teroksidasi, nanti perlu dikomplekso jika gampang teroksidasi oleh logam. Dan penetration enhancer, karena tadi kita biasanya gel untuk dioleskan, kita perlu tambahkan penetration enhancer untuk efektivitas dia gampang diserap ke dalam kulit nantinya. Perlu diperhatikan juga sifat gelling agent ini akan mengembang entah di suhu panas atau suhu dingin. Nanti tolong dipelajari sifat dari gelling agent yang akan digunakan, sesuaikan dengan metode pembuatannya, atau dia cukup ditambahkan dengan bahan kimia lain itu sudah membentuk gel gitu. Jadi tolong cari tahu bagaimana dia bisa membentuk gelnya. Nah, ini untuk evaluasi. Yang pertama, ini untuk evaluasi fisika yang biasa digunakan untuk sediaan liquid dan semi solid. Yang biasa digunakan ya, bukan berarti semua uji ini harus dilakukan. Nah, sekarang yang pertama untuk organoleptik biasanya kita uji bau, rasa, warna, kejernihan, terus kelengkapan etiket brosur dan penandaan pada kemasan. Ini dilakukan pada evaluasi fisika. Terus yang kedua, BJ, jika memang diperlukan, biasanya untuk sediaan-sediaan yang liquid perlu biasanya ditetapkan bobot jenisnya. Terus untuk pH juga perlu ditetapkan untuk sediaan liquid samsol ini. Volume terpindahkan, jadi biasanya dituang apakah masih ada yang tertinggal di dalam botolnya atau susah jangan-jangan dituangnya, itu nanti uji di sini. Viskositas ini juga terkait dengan mudah nggak dia dituang. Karena viskositasnya rendah berarti kan dia lebih encer, akan lebih mudah untuk dituang gitu. Tipe emulsi terutama untuk emulsi dan krim nantinya, apakah saat diformulasi beneran saat kita rencanakan dia jadi OW beneran OW nggak jadinya gitu. Jangan-jangan pas hasil akhir emulsi yang terbentuk emulsi air dalam minyak gitu, bukan minyak dalam air. Terus derajat sedimentasi ini biasanya untuk suspensi, jadi kita gojok si suspensinya, dibiarkan berapa lama, dihitung tinggi endapannya, nanti akan diolah datanya apakah si suspensi ini gampang mengendap atau tidak. Terus konsistensi ini juga terkait dengan viskositas atau yang terutama untuk yang sediaan liquid, yang sediaan semi solid. Terus distribusi ukuran partikel ini terutama untuk yang suspensi, karena kita ingin si suspensinya punya ukuran partikel yang seragam, jadi perlu didetermine distribusi ukuran partikelnya. Isi minimum biasanya hampir untuk semua sediaan isi minimumnya harus ditetapkan gitu. Kalau memang klaimnya dia isinya 100 mili, ketemu nggak 100 mili nantinya. Terus uji kebocoran ini juga untuk efisiensi nanti pada saat dipasarkan. Jangan sampai saat didistribusi udah berkurang nanti volumenya, padahal klaimnya misalnya 100 mili ketemu cuman 95 mili nantinya gitu. Nah, selain evaluasi fisika tadi juga ada evaluasi kimia dan biologi. Untuk evaluasi kimia biasanya terkait identifikasi dari zat aktifnya, entah itu menggunakan metode analisis HPLC atau TLC, nah macam-macam. Jadi banyak, bisa ada yang dibakar malah gitu, ada yang di macam-macam metodenya. Untuk evaluasi kimia, identifikasi, penetapan kadar, keseragaman sediaan dan yang 1, 2, 3 ini biasanya ada di farmakope. Jadi silakan kalian buka di farmakope. Nah, untuk yang keempat, pelepasan zat aktif dari sediaan ini juga perlu dievaluasi. Jangan sampai nanti udah dioles krimnya, si zat aktifnya cuma ada di krim aja, nggak pindah-pindah ke kulit gitu kan, percuma penggunaannya. Nah, untuk penetapan kadar dan keseragaman sediaan ini dua pengujian yang sebenarnya mirip dan saling membantu. Jadi biasanya untuk keseragaman sediaan, data dari hasil penetapan kadar ini digunakan untuk pertimbangan keseragaman sediaan nantinya. Untuk penetapan kadar itu biasanya patokannya yang menentukan untuk sediaan ini lulus uji penetapan kadar atau enggak, biasanya jika dia masuk dalam rentang yang diminta di dalam monografi sediaannya gitu. Nah, sementara kalau untuk yang keseragaman sediaan, untuk melihat apakah setiap botol sirup ini punya kadar yang sama atau tidak. Jadi itu kira-kira bedanya. Nah, untuk evaluasi biologi ada potensi antibiotik jika kita menggunakan antibiotik sebagai bahan aktifnya, dan ada efektivitas pengawet jika kita menggunakan pengawet dalam formulanya.
Ada beberapa uji lain sebenarnya jika memang disyaratkan nanti di dalam farmakope. Jadi untuk evaluasi biologi silakan yang potensi antibiotik biasanya dicantumkan di farmakope. Nah, untuk minggu depan silakan kalian siapkan buku-buku kompendium seperti Farmakope Indonesia. Sekarang udah keluar edisi 6, jadi Bu harapkan kalian udah punya yang edisi 6. Kalau misalnya punya hard copy yang edisi 5 atau edisi 4 juga dibawa aja nggak apa-apa, karena Farmakope ini kita pakainya mundur ya, pakai yang terbaru terlebih dahulu. Kalau memang nggak ketemu baru cari di edisi sebelumnya, nggak ketemu lagi baru cari edisi sebelumnya. Jadi jangan cari di yang edisi yang lama dulu baru cari yang baru, kebalik. Jadi harus gunakan yang baru dulu. Terus buku lain yang bisa kalian gunakan terkait informasi dosis lazim dan dosis maksimal obat, bisa pakai AHS atau misalnya apa obat, ada buku yang dalam negeri yang untuk dosis-dosis ini, Bu lupa. Terus buku tentang excipient, yaitu buku Handbook of Pharmaceutical Excipient. Nah, di sini nanti akan ada informasi apakah excipient ini bisa kalian gunakan dengan zat aktif ini atau enggak. Apakah excipient ini berinteraksi dengan excipient lain atau enggak. Jadi di buku ini kalian bisa lihat apakah formula kalian masuk akal atau tidak gitu. Jadi silakan disiapkan karena minggu depan kita akan melakukan studi preformulasi. Nah, ini untuk dosen pengampu dan asisten praktikum liquid dan semi solid. Untuk hari Senin nanti sama Bu Adit, ada asistennya Wano sama Ainil. Hari Selasa sama Bu Vita, nanti didampingi oleh asistennya Fitri dan Asa. Hari Rabu dengan Bu Lili, didampingi dengan Kevin dan Sukma sebagai asisten. Hari Kamis dengan Bu Rini, yaitu dengan asisten Hulwa dan Insan Kamil. Dan hari Jumat sama Ibu nantinya dibantu oleh Nonda dan Indah Mentari nantinya. Jadi silahkan dibentuk grup WhatsApp-nya, di-invite asistennya masing-masing. Syukur-syukur bisa di-invite juga dosen pengampunya nantinya. Jadi koordinasi shift praktikum akan dilakukan di grup WhatsApp masing-masing shift. Sampai situ ada pertanyaan kah?